Pagi semangat. Pagi. Sehat semua ya. Pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, kita akan bertemu. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Safe, Shalom, salam sehat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang anomali musim hujan yang sudah kita alami beberapa hari yang lalu. Itu sama-sama kita ketahui itu berturut-turut, kalau tidak salah ya, 3 hari berturut-turut itu hujan berturut-turut. Nah, ini baru di awal-awal September waktu itu ya, musim kita sudah mulai dengan hujan, sehingga perlu bagi kami untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat, sehingga apa-apa saja yang diperlukan atau yang diperhatikan dengan adanya saat-saat memasuki musim-musim seperti ini. Nah, kita juga lihat dengan 3 hari hujan, setelah itu reda dan panas kembali. Nah, apakah ini kita sudah memasuki musim penghujan? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami, tetapi tentunya kepada seluruh masyarakat, terutama yang punya kepentingan dalam hal ini para petani dan juga kita semua untuk memitigasi hal-hal yang terjadi. Dalam hal ini misalnya terjadinya bencana, itu juga harus kita kawal dari awal, sehingga jangan sampai hal-hal itu tidak kita antisipasi lebih dahulu. Untuk itu, pada saat ini sudah hadir di hadapan kita semua dari BMKG, Pak Aji. Beliau akan menyampaikan secara keseluruhan tentang bagaimana anomali musim ini yang terjadi, apakah sudah memasuki musim penghujan ataukah ini hanya awal saja dan akan kemarau kembali. Nanti pada bulan apa kita akan memasuki musim-musim penghujan, sehingga bagi para petani mereka sudah mempersiapkan apa-apa saja yang harus mereka persiapkan, dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Juga hadir di sini PLT Kepala Dinas Pertanian Pak Umbul Joas untuk apa-apa saja yang harus para petani persiapkan yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga Pak Kawak BPBD ya Pak Cornelis Wadu. Nah, untuk itu pertama-tama kita memberikan kesempatan dulu kepada Pak Aji untuk menyampaikan kondisi untuk musim-musim seperti ini, apa saja yang akan terjadi di beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan. Untuk itu Pak Aji, waktu kami selesai. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapak Joas Billy, dan kemudian juga yang kami hormati tentunya Ibu Kepala Biro, Administrasi Pimpinan Ibu Priscila, dan rekan-rekan wartawan yang kami banggakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung saja. Terkait dengan kegiatan pagi ini, tentunya kami sangat berterima kasih kepada Ibu Priscila, Karo Administrasi Pimpinan yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan siaran pers terkait dengan prediksi awal masuk musim penghujan di 2024-2025. Sedikit kilas balik evaluasi kami terkait dengan informasi perakiraan awal masuk musim kemarau 2023 yang pernah kami sampaikan di pertengahan Maret 2024, bahwa ketika itu kami menyampaikan awal masuk musim kemarau di sekitar bulan April dan Mei.
Dan dari hasil evaluasi sekitar 89% itu umumnya masuk di musim kemarau-nya bulan-bulan Maret dan April seperti itu. Lalu bagaimana dengan prediksi kita untuk awal masuk musim penghujan di 2024-2025 ini? Namun sebelum itu biasanya kita selalu sampaikan bagaimana kondisi atau faktor-faktor atau parameter yang mempengaruhi pertumbuhan awan dan hujan. Update-nya seperti apa? Hingga awal September 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global yaitu Samudra Pasifik Ekuator menunjukkan ENSO berada pada kondisi netral dengan nilai anomali suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur atau yang disebut dengan Nino 34 sebesar minus 0,29. Ini dalam dalam kisaran yang netral. Sementara untuk kondisi anomali suhu muka laut di Samudra Hindia menunjukkan fenomena dipole mode event atau IOD dalam kondisi netral dengan mode sebesar indeksnya 0,27. Kondisi ENSO fase netral ini diprediksi akan berpeluang menuju La Nina lemah itu mulai Oktober 2024. Sementara fenomena IOD diprediksi akan tetap netral setidaknya hingga awal tahun 2025. Lalu kapan awal masuk musim penghujan di 2024-2025? Dari total 28 zone di Nusa Tenggara Timur ini, sebanyak ada satu zone diperkirakan akan mengawali musim hujan itu di bulan Oktober 2024. Ya sekitar dasar yang 3, kurang lebih sekitar 3%. Meliputi Manggarai Barat bagian timur, Manggarai bagian tengah, dan Manggarai Timur bagian tengah. Sedangkan untuk 19 jom atau 68% itu awal musim hujannya terjadi pada bulan November 2024. Sementara untuk 8 jom atau 29% terjadi pada bulan Desember 2024. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologis yaitu periode awal musim hujan 1921 sampai 2020, maka awal musim hujan 2024-2025 ini di Nusa Tenggara Timur diperkirakan maju atau lebih cepat dibanding dengan normalnya, yaitu ada 11 jom atau 39%. Sementara yang diprediksi sama dengan normalnya atau sama dengan biasanya itu sekitar 12 jom atau 43%. Sedangkan yang mundur itu hanya ada 5 jom sebesar 18%. Lalu bagaimana dengan sifat hujannya? Jadi jika kita bandingkan dengan rata klimatologisnya, dari akumulasi curah hujan musim hujan periode 1921-2020, secara umum kondisi musim hujan di 2025 ini umumnya di atas normal atau musim hujan yang lebih basah dari ratanya atau biasanya. Pada kejadiannya ada di sekitar 22 zon atau 79%. Kemudian yang 6 zon atau 21% itu mengalami kondisi yang normal sifat hujannya. Kemudian untuk puncak musim penghujan 2024-2025 ini di wilayah Nusa Tenggara Timur diperkirakan umumnya terjadi di bulan Januari tahun 2025 sebanyak 16 jam. Selebihnya itu sekitar bulan Februari. Jadi kesimpulannya umumnya musim hujan di 2024-2025 di wilayah NTT akan datang lebih awal hingga sama dengan normalnya, dengan sifat hujan umumnya lebih basah atau di atas normal dari kondisi biasanya. Kemudian untuk rekomendasi BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur tentunya menghimbau kepada pemerintah, KL, institusi terkait dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi selama periode musim hujan, terutama di wilayah yang mengalami sifat hujan di atas normal atau lebih basah dari biasanya yang sebanyak 79% tadi. Wilayah tersebut berpotensi mengalami peningkatan risiko bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian diharapkan juga dapat lebih optimal tentunya pemerintah daerah dan institusi terkait untuk mengedukasi masyarakat
tentang cara menghadapi risiko bencana yang berpotensi terjadi selama periode musim hujan, serta pentingnya memperhatikan peringatan dini. Pemerintah daerah dan sektor terkait juga diharapkan dapat menjadikan informasi prediksi musim hujan 2024-2025 ini sebagai acuan untuk menyusun rencana aksi dini atau early action dalam rangka menekan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat bencana hidrometeorologi. Kemudian juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran penyakit yang rawan terjadi pada periode musim hujan seperti demam berdarah. Tentunya masyarakat tani pun juga demikian untuk mengantisipasi terkait dengan awal musim hujan ini, seperti persiapan pengolahan lahan dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Karwati. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bu Karwati yang sudah memfasilitasi kita pada pagi ini, Pak Kalak BPD, dan juga Pak Kepala BRT BMKG Nasiana. Terima kasih, dan rekan-rekan pers yang bersama dengan kita pagi ini. Kami ingin menyampaikan terkait apa dan bagaimana yang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi lakukan untuk terkait dengan yang disampaikan oleh teman kita Pak Haji dari BMKG tadi. Yang pertama, kita melihat kondisi fenomena iklim saat ini yang sebelumnya, kalau kita lihat cerita sebelumnya yang El Nino sebelumnya itu yang cukup panjang, dan ini berdampak pada adanya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada kegiatan dan usaha tani budidaya pertanian. Yang pertama terkait dengan kondisi-kondisi mempengaruhi pada produksi dan produktivitas daripada hasil dari pertanian. Tentu kita mulai dari musim panas kemarin April sampai luas tanam kita agak turun, yang berpengaruh pada luas panen dan pada data produksi dan produktivitas kita. Dan juga petani-petani kita dan ketersediaan air yang terbatas, akhirnya juga mereka harus berupaya bagaimana mengefisiensikan kondisi air yang tersedia, dan juga bagaimana memanfaatkan air yang tersedia itu untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa ditanam sesuai dengan kondisi air yang tersedia. Oleh karena kita ada antisipasi adalah kita melakukan konservasi air. Konservasi air di mana kita air yang ada, efisiensi air ini kita gunakan melalui, tentu ada smart farming kalau di daerah perkotaan. Kalau di desa-desa mempunyai hasil air yang tersedia yang terbatas, tentu kita melakukan tanaman-tanaman yang adaptif dengan air yang tersedia, kacang-kacangan, hortikultura dan sebagainya. Yang kedua dengan teknologi dan informasi. Tadi teman-teman BKG sudah menyampaikan. Yang kedua kita tindakan antisipatif. Tindakan antisipatif yang kita lakukan adalah bagaimana kita informasi dari BMKG ini menjadi informasi yang berharga untuk kita, untuk menyampaikan kepada teman-teman petani kita, sahabat-sahabat kita petani terkait dengan kondisi yang ada, sehingga mudah diantisipasi. Yang kedua, edukasi kepada petani. Tadi disampaikan oleh teman-teman BMKG tadi bagaimana kita mengedukasi petani untuk mereka mempersiapkan secara dini terhadap kondisi yang ada, baik yang El Nino maupun La Nina ke depan. Tadi disampaikan terkait dengan mulai November, Desember sampai dengan Oktober tahun depan, kondisi sampai bencana hidrometeorologi yang terjadi. Antisipasi kita dari pertanian. Yang ketiga, kita juga mencoba untuk bersama tim penyuluh kita yang ada di lapangan bergerak secara bersama-sama, persiapan untuk bagaimana mengantisipasi. Nah, kita juga ada dengan mitigasi. Mitigasi adalah bagaimana kita menyiapkan benih yang adaptif dengan kondisi lingkungan yang saat ini La Nina, El Nino dan juga La Nina ke depan. Yaitu benih-benih yang kita siapkan, dan untuk persiapan musim hujan ini kita sudah bersama dengan dukungan dari APBD 1 maupun dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional tersedia benih-benih yang untuk kecukupan kita. Tentu dari sisi program memang tidak mencukupi untuk kebutuhan luas areal tanam kita, yang kalau padi itu hampir 186.000 hektar.
kalau jagung 260.000 hektar. Dari sisi program, kita dari Kementan maupun dari memang terbatas 10-15% karena dari sisi fiskal yang terbatas. Tapi dari itu kita coba optimalkan untuk bagaimana petani dengan swadayanya bisa menghasilkan produksi yang baik. Tentu dengan benih-benih yang bermutu, benih yang berkualitas. Nah, yang berikut adalah bagaimana kita brigade Al-Sintan kita, brigade alat mesin pertanian kita gerakkan yang persiapan menjelang musim hujan ini untuk pengolahan lahan. Kita memiliki sekitar, kalau di provinsi ada sekitar 64 yang kita sudah bagi di beberapa kabupaten. Di kabupaten pun demikian juga ada memiliki brigade ASN baik traktor roda 2, traktor roda 4. Bagaimana secara masif untuk bergerak bersama-sama. Mulai nanti di sekitar Oktober November persiapan lahan dengan petani-petani kita. Dan yang ketiga, kita juga bagaimana untuk melakukan kesiapan-kesiapan kita dari sisi mitigasi untuk bersama-sama dengan petani hadir dan melakukan kegiatan-kegiatan di kegiatan pertanian. Ini beberapa hal yang kita coba lakukan, dan dari sisi kegiatan untuk di La Nina kita dapat dukungan dari Kementerian Pertanian melalui kegiatan pompanisasi untuk PAT, pompanisasi untuk penambahan dan perluasan area tanah, yaitu ada dukungannya pompa air, dukungannya irigasi perpompaan atau IRPOM, dan irigasi perpipaan. Ini kita sudah tersebar di 22 kabupaten kota untuk tentu dengan air yang masih tersedia, baik itu air permukaan maupun juga di sungai-sungai dan sekarang sudah berjalan, dan itu ternyata sangat baik untuk mendukung meningkatkan indeks pertanaman. Dulu biasa tidak bisa tanam di musim panas, tapi dengan dukungan modernisasi ini, dukungan dari pusat, kita hanya lahan-lahan yang dengan masih bisa tertanam padi, jagung, dan hortikultura. Dan juga kita dapat dukungan dari APBD 1 untuk bantuan benih, padi, jagung, dan hortikultura untuk mengantisipasi dan juga melihat kondisi petani kita yang gagal panen dan gagal tanam gara-gara kekeringan. Barangkali ini yang kami ingin sampaikan terkait dengan langkah-langkah maupun apa yang akan kami lakukan ke depan. Adalah saja bersama dengan penyuluh dan kita semua petugas pertanian siap untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan musim hujan ke depan dan antisipasi di tahun-tahun berikutnya dari sisi pertanian. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu KWP yang menyiapkan waktu untuk bersama-sama dengan teman-teman pers yang saya cintai. Yang saya hormati Ibu Karo, Pak Aji, dan Pak Umbu dari Pertanian. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan dari kami. Kewenangan kami itu adalah yang pertama itu menyampaikan informasi terkait kondisi daerah dan kondisi wilayah kita. Yang pertama saya bicara tentang wilayah dulu, sehingga kita memiliki konsep pemahaman yang sama untuk langkah pijaknya seperti apa. Wilayah kita ini terdiri dari 3 pulau besar, Pulau Timor, Flores, dan Sumba. Ada pulau-pulau kecilnya, yaitu Pulau Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan ada pulau yang lain. Tapi dari pulau ini kita lihat topografinya. Yang pertama, kalau kita lihat daratan timur ini itu lebih condong itu mendatar dan pegunungannya sedikit. Wilayah Flores itu lebih banyak pegunungan, berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Kemudian wilayah Sumba itu lebih banyak padang savananya. Kemudian ada gunung juga, tetapi ada lembah yang ada di sana. Kalau Alor lebih banyak pegunungan, dan potensi dari wilayah yang tadi saya katakan dari kewenangan kita, potensi gempa yang mungkin terjadi di Alor. Kemudian wilayah daratan timur ini lebih banyak longsor atau banjir. Kemudian Flores juga gunung berapi dan longsor juga terjadi di sana. Sementara kebakaran hutan dan lahan itu lebih banyak di wilayah Pulau Sumba, apalagi kondisi sekarang masa transisi antara akhir musim kemarau dan awal musim hujan. Kalau kita ingat poin yang kedua kemarin, di tanggal kemarin Ibu Karo di awal sampaikan bahwa terjadi pergeseran atau anomali iklim. Anomali iklim ini datanya itu kami peroleh dari BMKG, dengan kami ada kolaborasi datanya. Pusat data kita ada di Lasiana, namanya di Pusat Pengendalian Operasi terkait kebencanaan. Nah, data ini kita selalu connect dengan teman-teman baik klimatologi BMKG, baik itu biologi maupun yang terkait dengan kondisi udara kita. Nah, dari kemarin yang terjadi itu adalah pergeseran El Nino ke La Nina. Pergeseran iklim ini terjadi dari wilayah Australia. Nah, kondisinya karena hujan kemarin itu tingkat
awan yang padat digeser dengan kecepatan angin yang terbatas menyebabkan hujan. Nah, begitu kecepatan anginnya berubah, sekarang kondisinya dari 3 hari hujan kemudian dia bergeser. Nah, dari kami sudah menyampaikannya. Yang pertama, kepada masyarakat, kami juga usulkan ke teman-teman di BNPB di pusat untuk menangani kekeringan dengan keterbatasan yang tadi saya bilang, bahwa kekeringan ini akan terjadi di musim kemarau. Kami difasilitasi dari BNPB itu setiap kabupaten itu 3 titik sumur bor, minus Kota Kupang yang ada pendanaannya 12 titik, sehingga 20 titik ini sedang berproses dan sudah berjalan untuk mengantisipasi kekeringan yang mana curah hujan pada musim kering itu tidak terjadi dengan kondisi 8-9 bulan kering, 3-4 bulan basah. Itu kan fasilitasi dengan sumur bor per tahap 1 ini tiap kabupaten 3 dengan pendanaannya berkisar antara 400 sampai 700 juta per titik, dan sekarang sudah berproses. Lembata sudah selesai 1. Kemudian untuk mengantisipasi ini, dia untuk mengatasi wilayah kekeringan, termasuk juga konsepnya untuk masyarakat tani, sehingga masyarakat itu tidak mengeluh lagi dengan sumber air yang terbatas, dengan curah hujan juga dengan intensitas hujan yang terbatas. Yang kedua, bagaimana kita memberikan mitigasi kepada masyarakat terkait kondisi-kondisi jenis bencana yang akan terjadi. Nah, NTT kita lebih rawan kepada gempa dan longsor dan gunung berapi. Contoh di wilayah Flores, Flores Timur itu masih Wolotubi masih berjalan. Erupsinya masih berada sampai wilayah Ende dan Sika. Karena itu penerbangan itu berhentinya di Sika sampai Ende lewat Flores Timur karena erupsinya sudah besar. Nah, minggu kemarin kami minta untuk kawan-kawan BPBD lakukan gladi dan simulasi terkait ke depan ini terjadi kebakaran hutan, karena transisi dari kemarau ke musim hujan itu petani lebih condong untuk cepat membersihkan lahan, bakar lebih mudah daripada mereka lakukan tofa dan lain sebagainya. Karena itu minggu kemarin, 2-3 hari kemarin mereka sudah lakukan simulasi dan gladi terkait dengan bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang terakhir, bahwa kami tetap intens terus menyampaikan informasi lewat pusdalops kita yang ada. Teman-teman pers juga bisa akses itu, websitenya itu bppd.nttprovinsi.go.id. Itu semua data terlengkap, termasuk yang lagi tren sekarang bencana non alamnya adalah rabies yang ada di daratan timur 6 kabupaten dan wilayah Flores itu 9 kabupaten. Kita mengeliminir sehingga wilayah Flores, wilayah Sumba itu tidak terkena. Itu kita caranya, kita berkoordinasi semua termasuk dengan karantina dan sebagainya supaya tidak akses atau ada transaksi transformasi hewan khususnya terkait dengan anjing ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin ini beberapa poin yang ingin kami sampaikan berdasarkan tugas dan kewenangan kita di BPBD Provinsi NTT. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita.